Halo semua, perkenalkan nama aku Ananda Ratu Ayesa, biasa dipanggil Ayesa. Aku salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dari Prodi Manajemen. Dan di sebelah saya ada Aisyah Nur Herfianti, salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, jurusan psikologi, dan Aisyah baru semester 2 ya. Iya. Tapi kamu sudah berusaha atau membangun usaha kecil ya. Itu gimana sih cara kamu untuk membangunnya, dan kalau aku boleh tahu nama brand tersebut tuh apa ya? Jadi awal mulanya aku itu membangun usaha. Jadi aku tuh buat perusahaan kecil aku ini namanya Meal Others. Nah, Meal Others ini aku buat tuh dari sistem PO. Oke. Jadi aku terinspirasi tuh karena aku tuh niatnya cuma mengisi waktu luang gitu aja sih. Terus aku akhirnya ajak teman-teman aku yang memiliki kayak oh dia berbakat nih dalam F&B gitu kan. Aku kan jualnya kayak makanan snack kayak gitu-gitu. Kayak makanan besar juga ada sih beberapa doang. Terus ya udah aku ajak teman-teman aku dan dia mau. Jadi kita di sistem ini PO ini kita buat tuh kayak berbagai macam jenis makanan. Jadi nggak cuma satu jenis makanan aja. Oke. Jadi namanya Meal Others ya. Iya, Oke. betul. Nah, terus aku mau tanya nih Aisyah, kamu tuh kan berarti yang mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam Meal Others ini kan. Nah, itu bagaimana sih cara kamu menjelaskan kepada mereka juga bagaimana sistem ini tuh berjalan gitu? Ya, jadi kan kebetulan teman aku juga nggak ada waktu kan, maksudnya lagi free gitu kan, karena kita kan lagi liburan nih waktu semasa kita SMA, libur panjang waktu mau Kuliah ya? kuliah Oke, betul. iya. Nah, terus akhirnya kita kayak, yaudah kita ngapain ya biar kayak kita bermanfaat juga gitu. Kita akhirnya, oh yaudah kalau kita kan punya bakat nih, bisa masak semuanya. Terus yaudah kita luangin waktu buat kita masak-masak kecil-kecilan. Awalnya kita tawarin ke teman-teman aja. Iya, karena kan sistemnya PO juga kan. Jadi tawarin ke teman-teman deket. Terus akhirnya ya kita mencoba kayak yuk kita coba yang lebih baru gitu. Kayak aku memberikan ide gitu kan. Aku kan apa ya, sebagai istilahnya kan yang kepalanya gitu kan. Jadi aku rekomendasi kayak coba yuk kita coba. Kasih Iya, masukan buat explore. kamu tuh ngajak para-para yang ada dalam Meal Others ini untuk maju lebih berkembang sama brand yang udah kamu buat dan makanan-makanan yang mereka buat juga. Betul, Oke. kayak nambah pengalaman juga Oke, kan. itu dengan cara apa ya kalau aku boleh tahu? Kalau aku waktu itu nyari-nyari bazar atau event kayak konser kayak gitu. Kayak bazar tuh waktu itu kita pernah bazar di daerah Pondok Cabe. Ya itu cukup besar juga. Oke, Syah, aku mau tanya nih, kan kalau misalnya dari sistem PO ke event atau kamu turun ke lapangan atau bazar gitu kan cukup sulit ya. Kayak kamu tuh harus cari-cari konser atau kamu cari-cari bazar. Ya itu kamu terjun ke lapangan langsung untuk pertama kamu tuh mencari lokasi tersebut kan. Dan habis itu kamu itu mencari informasi terkait apa yang ingin kamu buka kan. Nah itu tuh kamu tuh memikirkan itu tuh sendiri atau dibantu sama yang lainnya? Tentu aja kita dibantu ya, aku dibantu ya sama teman-teman aku juga. Jadi aku tuh tentu cari informasinya kan kayak udah dari info online, info konser, kayak Instagram konser kayak gitu. Terus kalau cari info booth ya, buat kayak untuk buka bazar, itu tuh aku juga cari informasi sama uh, orang-orang sekeliling yang emang udah pernah gitu loh berpengalaman open booth bazar gitu sih. Oh, oke. Berarti emang kamu juga, maksudnya di usia kamu saat ini tuh banyaklah teman-teman yang lainnya buat kayak udah bekerja secara seperti itu ya. Jadi maksudnya hal itu bukan menjadi yang sulit untuk kamu mencari informasi lebih luas lagi ya. Iya. Oke, Syah. Nih, kan kalau misalnya terus juga kalau misalnya dari sistem PO ke sistem yang terjun langsung ke lapangan kan jelas-jelas berbeda ya. Kalau misalnya PO itu berarti kamu itu kayak masih menggunakan sosmed yang belum tentu kamu tuh berinteraksi langsung sama orangnya. Sedangkan kalau terjun ke lapangan tuh kamu harus berinteraksi banget juga kan. Dan itu tuh bagaimana sih? Apakah perbedaannya sangat jauh? Untuk perbedaannya pasti udah kayak kelihatan jelas kan. Kalau online kan kita paling chat-chatan sama pembelinya, sama customer kita. Terus kalau langsung ya offline kita pasti akan discuss langsung sama
pembelinya, dia maunya apa, terus menawarkannya juga beda, cara penawarannya. Kayak kita harus berinteraksi kayak yang bikin menarik pelanggan tuh Oh, gimana oke. sih gitu kan. Jadi ya tentu perbedaannya kelihatan jelas banget sih, apalagi waktu kalau PO kan kita sistemnya kalau emang ada yang peminat beli baru kita buat kan. Nah, kalau bazar kan ya kita sediain stok, kan kita nggak bisa perkirakan pelanggan kita apakah akan Iya, habis gitu benar. kan. Nah, itu kena mentalnya ada banget. Oke, terus Hmm. Aisyah nih, kan tadi kan kamu udah bilang kalau misalnya itu tuh sangat susah ya, dan otomatis di dalam kerja lapangan itu tuh kamu gak kerja sendirian kan. Betul. Nah, di dalam mail order sini kan katanya itu ada beberapa orang. Itu kalau boleh tahu ada berapa orang sih? Aku tuh sama teman aku ada sekitar 4 orang dan 5 orang sama aku. Oke, nah 5 orang ini tuh bekerja atau turun langsung ke lapangan atau enggak? Atau Eh, dia kan katanya kan itu sistemnya itu kan makanan mereka dimasukin ke dalam mail orders, atau cuma 3 orang, 2 orang yang sisain nitip makanan aja, atau emang benar-benar semuanya terjun ke lapangan tersebut? Kalau mungkin maksudnya ke pembagian pekerjaan gitu ya. Iya. Dalam pembagiannya itu kita tuh sistemnya kita semuanya masak. Jadi semuanya bikin makanan mereka masing-masing. Nah, nanti ada yang berbagi tugas, ada yang ngurusin yang di online, terus Oke. ada misalkan ada tiga orang, 3 sampai 4 orang lah yang terjun langsung ke lapangannya gitu. Oh, oke. Jadi emang dari diri kamu sendiri tuh udah membagi mereka job desk masing-masing Betul. gitu ya. Oke. Terus nih Aisyah, kalau misalnya di dalam apa namanya mail others ini ada kesalahpahaman antara si A dan si B Hmm. tentang makanan atau kesamaan makanan, itu tuh Hmm. bagaimana cara kamu sebagai pemimpin menyelesaikannya? Paling kita coba rundingin sama-sama, kita omongin secara baik-baik kayak kira-kira ada nggak sih yang mau mengalah atau didiskus kayak kemampuan lu masak yang lain bisa nggak yang Oh, lebih oke. ini, jadi kayak di trial lagi mungkin kayak bisa nggak coba makanan yang lain gitu kan, sistemnya banyak kan makanan apa aja Iya. bisa dijual gitu di mail others ini. Oke, tadi aku tangkap berarti di Me Others yang kamu udah bangun ini tuh kamu tuh emang ingin menciptakan berbagai jenis makanan ya. Berarti emang sebisa mungkin diusahakan juga jangan sampai ada makanan yang sama. Mm-mm. Oke, baik. Oke, silakan kamu jalanin ini kan berarti hitungannya itu dari sebelum kuliah sampai sekarang kamu kuliah kan. Yang jelas-jelas itu tuh kuliah kamu tuh masih semester 2 dan itu masih terbilang sangat muda dan juga sangat lagi sibuk-sibuknya juga. Betul. Nah, itu tuh gimana sih cara kamu memanage waktu antara usaha yang sedang kamu bangun dan kuliah kamu? Kalau memanage waktunya, kebetulan kita buka kalau sekarang ya open bazar itu kita di hari Sabtu Minggu aja sih. Oh. Jadi kita bisa buatnya yang bisa dibuatnya aja ya, bisa apa bertahan lama gitu. Jadi dibuatnya di hari Sabtu, jualan di hari Minggu. Jadi ya nggak terlalu mengganggu waktu aku kuliah sih. Karena di hari weekend juga ya? Betul. Oke. Terus kalau misalnya nih, kan kalau misalnya dari 5 orang ini kan itu punya kesibukan masing-masing. Nah, itu tuh ada nggak sih yang pernah dari 5 orang ini ada yang nggak ikut, mungkin 3 orang atau 2 orang dengan alasan dia tuh sedang sibuk, dan itu tuh bagaimana cara kamu menanggapinya? Kalau misalkan ada yang lagi nggak bisa nih berhalangan hadir dalam urusan kuliah, paling kita ganti job desk ya. Misalkan ya udah siapa aja yang bisa, misalkan kumpul 3 orang kalau terjun lapangan langsung, ya udah kita tetap jalanin bazar, lanjutin bazar. Kalau misalkan cuma 2 atau 1 orang yang bisa ya kita pasti bakal ngebatalin itu dan kita atur jadwal lagi di next week. Oh, oke. Berarti emang dari gimana kamunya juga ya, dan Iya, dan bawahan kamunya teman-teman juga ngefixin juga ya, Iya. karena emang itu tuh masih masuk akal di mereka juga ya. Iya Oke. betul. Terus nih, aku mau tanya, di sini tuh kan ada gaya kepemimpinan ya Aisyah. Nah, kamu tuh Oke. tipe gaya kepemimpinan yang kayak gimana sih kalau aku boleh tahu? Nah, gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama itu ada demokratis, yang kedua itu ada otoriter, yang ketiga itu karismatik, dan yang keempat itu militeristik. Nah, itu tuh kamu tuh tipe yang apa sih? Mungkin
Kalau dari sesuai yang aku jalanin, Oke. karena kita sistemnya open discuss, karena kan sama teman-teman aku juga ya, jadi kayak semua pendapat atau masukan itu pasti aku terima. Paling demokratis ya. Oh iya ya, demokratis. Berarti demokratis itu yang aku tahu dan yang ada di sini juga itu kamu tuh disenangi sama bawahan-bawahan kamu karena kamu tuh tipe pemimpin yang terbuka sama bawahan-bawahan kamu terhadap pendapat-pendapat mereka ya. Mm-mm. Oke Syah, aku mau nanya. Di sini kan kamu sebagai pemimpin. Nah, kalau misalnya dari 5 members tersebut itu ada yang mau keluar dengan alasan mungkin mau fokus kuliah atau mau istirahat, itu bagaimana cara kamu menanggapinya sebagai pemimpin? Kalau misalkan ada yang kayak menghampiri aku gitu, terus dia bilang kayak mau keluar, paling kita tentu akan rundingin bareng-bareng lagi kan. Kayak apa sih masalah yang dihadapi, paling kalau misalkan dia emang benar-benar nggak bisa, mungkin aku akan coba break dulu, atau ya udah kita stop penjualan dulu sebentar, nanti kita bisa lanjut lagi, karena kan tujuan aku di sini kan untuk ajak teman-teman aku tuh kayak nambah pengalaman mereka Oh juga, terus iya, membangun potensi mereka juga kan, karena mereka emang basicnya mereka kan jago ya dalam dunia iya. F&B makanan Ya, kayak jadi gitu. sayang sih sebenarnya kalau Betul. misalnya emang cuma di keep dalam diri sendiri ataupun cuma orang sekitar aja ya. Jadi Iya, kayak kenapa enggak gitu, apalagi kuliah yang bisa dibilang bisa jadi uang tambahan jajan kuliah betul. juga kan. Oke. Kak Isya, untuk podcast atau sharing cerita kamu hari ini udah selesai. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya untuk aku. Terima Sama. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.